Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Media Sosial untuk Pembelajaran dan Pengajaran PAI. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Jadi media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Kemudian media pembelajaran ialah teknologi pembawa pesan yang bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian media pembelajaran ialah alat bantu yang dipakai oleh pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran yang bertujuan supaya para siswa bisa dengan mudah dalam memahami pembelajaran hingga akhirnya tujuan utama pembelajaran serta kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dapat terlaksana dengan baik. Kemudian bukan hanya itu saja, media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memudahkan serta menumbuhkan motivasi dalam belajar. Kemudian penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran pada saat itu. Kemudian ada juga definisi media pembelajaran yang sangat berbeda dari yang para ahli lain simpulkan, yaitu media pembelajaran menurut Muhammad Ramli. Jadi menurutnya media atau alat pembelajaran ini dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama perbuatan pendidik. Perbuatan pendidik ini biasa disebut dengan software atau immaterial. Immaterial atau software ini mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan juga hukuman. Kemudian yang kedua, benda sebagai alat bantu. Tapi bisa juga disebut dengan hardware atau material. Di antaranya yaitu meja, kursi belajar, papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Jadi, media pembelajaran ialah seperangkat alat atau materi yang bisa menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari penyampai pesan atau pendidik kepada penerima pesan atau peserta didik, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian landasan pemanfaatan media dalam pembelajaran harus bisa dilakukan dengan penuh bijaksana serta hikmah, supaya pendidik dan peserta didik bisa menjalin komunikasi yang baik agar tercipta suasana edukatif yang kondusif. Kemudian yang kedua yaitu ragam media pembelajaran. Berdasarkan kategori media, ada beberapa kategori, diantaranya yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan, media yang dapat diproyeksikan, media audio, media film atau video, multimedia, dan media berbasis komunikasi. Kemudian ada beberapa macam media pembelajaran, antaranya yaitu yang pertama objek, kemudian model, suara langsung, rekaman audio, serta media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, dan media transparansi. ICT atau Information and Communication Technology sebagai salah satu ragam media pembelajaran yang mempunyai beberapa pengaruh, diantaranya yaitu yang pertama, merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau stimulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik yang bisa menambah realisme. Kemudian yang kedua, mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran karena ia bisa memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat bebas dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Kemudian yang ketiga, guru bisa membangkitkan keaktifan jasmani dan rohani siswa yang akan menghasilkan berbagai prestasi belajar siswa. Kemudian yang keempat, memberi kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa, serta akan membangkitkan motivasi belajarnya karena adanya cara kerja baru dengan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu memperlihatkan kepada siswa bentuk konkret tingkah laku yang diinginkan atau contoh interaksi manusia dan bisa menyajikan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa bersama. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi nomor 3, yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar, dapat dibuat klasifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak, di mana klasifikasi tersebut kemudian bisa disebut dengan nama kerucut pengalaman dan secara luas dapat membantu dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Nah, adapun fungsi media pembelajaran dapat ditekankan dari beberapa hal. Yang pertama, sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang lebih efektif. Kemudian, yang kedua, sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang kelima, mengkonkret yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Selanjutnya, adapun manfaat media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menyamakan persepsi siswa, di mana dengan melihat objek yang sama dan konsisten, maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. Yang kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan, perekonomian, berhembusnya angin, dan sebagainya, bisa menggunakan media gambar, grafik, atau bahkan sederhana. Kemudian yang ketiga, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru ini menjelaskan dengan menggunakan gambar atau film tentang binatang-binatang buas, gunung meletus, lautan kutub utara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Dengan menggunakan teknik gerakan lambat dalam media film bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melintasnya anak panah, atau memperlihatkan suatu ledakan. Kemudian yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemediaan informasi antar media. Nah, istilah teknologi informasi dan komunikasi muncul setelah adanya berpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Dengan teknologi komunikasi ini dapat pertengahan pada abad ke-20. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, perlu dipilih strategi yang dapat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pada setiap kegiatan pembelajaran terlebih dahulu harus dirumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran harus terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, di sini letak pentingnya strategi pembelajaran, yaitu menentukan semua langkah-langkah dan kegiatan yang perlu dilakukan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Nah, salah satunya yaitu media yang akan digunakan dalam proses belajar. Meskipun satunya media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, kenyataannya di lapangan menunjang bahwa seorang guru memilih salah satu media dan kegiatannya di kelas seringkali didasarkan atas pertimbangan. Nah, menurut Azhar Arsyad, pertimbangan antara lain: yang pertama, merasa akrab dengan media tersebut. Yang kedua, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Kemudian yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan memperhatikan siswa, serta menuntutnya pada penyajian yang terlebih terstruktur dan terorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliani. Di sini saya akan membahas tentang dua materi, yaitu materi yang pertama, memanfaatkan atau mengembangkan sendiri media pembelajaran. Kemudian materi yang kedua, perangkat
pembelajaran media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu memanfaatkan atau mengembangkan sendiri media pembelajaran. Nah, salah satu kriteria yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan media ialah dukungan terhadap isi bahan pembelajaran dan kemudahan memperolehnya. Apabila media yang sesuai belum tersedia, maka pendidik berupaya untuk mengembangkannya sendiri. Peranan media akan terlihat jika pendidik pandai memanfaatkannya. Ketika fungsi-fungsi media pembelajaran diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar, maka akan terlihat peranannya sebagai berikut. Yang pertama, media yang dimanfaatkan pendidik sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang disampaikan. Sambil contoh, yaitu kita mengaplikasikan suatu pembelajaran melalui sebuah gambar. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seiring lajunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, makin banyak media yang bisa dimanfaatkan sekaligus dikembangkan. Tersedia banyak media yang bisa dijadikan media pembelajaran, baik itu yang berupa gambar, audio, maupun video, ataupun paduan dari ketiganya. Ada juga media yang sudah jadi, yang bisa langsung digunakan oleh guru PAI. Contohnya yaitu tersedia video tutorial cara berwudu, ada juga cara sholat, cara haji, perawatan jenazah, dan lain-lainnya. Ada juga yang harus dikembangkan sendiri oleh guru PAI, yaitu berupa gambar, video, serta audio yang mempunyai hubungan dengan materi pokok, tetapi harus diramu dengan sedemikian rupa menjadi media pembelajaran yang menarik dan efektif. Pengembangan media pembelajaran PAI dapat diterapkan dengan menyatukan suatu media ke media yang lain. Misalnya itu media yang berupa lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz Al-Quran tanpa suara, kemudian dipadukan dengan media Al-Quran yang berbentuk audio saja. Bisa pula dikembangkan dalam bentuk presentasi PowerPoint yang mengandung lafaz dan suara sekaligus. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI, yaitu pertama yaitu internet, yang kedua intranet, yang ketiga yaitu mobile phone. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon. Kemudian yang keempat, bagian C, yaitu perencanaan dan pengembangan media pembelajaran. Dilihat dari pengadaannya, media dapat langsung digunakan. Begitu juga media yang sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah, termasuk media yang dapat langsung digunakan. Selain itu, kita juga bisa membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan jika kita mempunyai media. Dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media begitu banyak dilakukan.
cukup kita membuat tergantung kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan pengamatan terhadap berbagai aspek sehingga sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif, terdapat perencanaan sistematik untuk penggunaan media, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, di mana sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan need. Salah satu indikator yang adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai siswa. Yang kedua, perumusan tujuan. Media pembelajaran yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih, merubah dan merancang media pembelajaran, di mana untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran biasanya akan meliputi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu di mana yang pertama itu memilih media pembelajaran yang tersedia, merubah media pembelajaran yang sudah ada. Yang ketiga, merancang pembuatan media yang baru. Selanjutnya yang keempat, perumusan materi, di mana berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Sebuah kegiatan media di dalamnya harus mengandung pelajaran yang harus dikuasai siswa. Yang kelima, pelibatan siswa. Situasi belajar yang paling efektif ialah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Untuk itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media. Yang keenam yaitu evaluasi, di mana tujuan dari evaluasi ini tersendiri merupakan media pembelajaran ialah untuk memilih media pembelajaran yang akan dimanfaatkan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan data, serta memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut tidak tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Baik, langsung saja bagian D yaitu pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yaitu sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang sudah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, guru juga dituntut untuk memanfaatkan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung di dalam suatu proses belajar mengajar. Media memiliki peran yang sangat besar dalam mengefektifkan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Muhaimin menjelaskan bahwa media pembelajaran agama ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan pendidikan agama dari pengirim atau guru kepada penerima pesan atau peserta didik, serta bisa merangsang perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik, sehingga terjadilah proses belajar mengajar pendidikan agama. Pembelajaran akan belajar efektif jika pengalaman, bahan-bahan, dan hasil-hasil yang diharapkan sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik serta latar belakang mereka. Proses belajar bisa berjalan baik apabila peserta didik dapat melihat hasil yang positif untuk dirinya dan mendapatkan kemajuan jika ia menguasai dan menyelesaikan proses belajarnya. Pengembangan media pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan menyatukan antara satu media dengan media lainnya. Misalnya, media yang berupa lafaz-lafaz Al-Quran tanpa suara bisa dipadukan dengan media Al-Quran yang berbentuk audio saja. Dapat juga dikembangkan
dalam bentuk materi presentasi PowerPoint yang menggunakan lafaz dan suara sekaligus, maupun media yang berbasis Adobe atau Flash. Video-video yang tersedia di YouTube juga bisa menjadi alternatif lain yang bisa dikembangkan sedemikian rupa. Misalnya, visualisasi gambaran surga dan neraka bisa dikembangkan dengan mencari video berisi gambaran taman-taman indah untuk visualisasi surga, dan video berisi gambaran kebakaran dahsyat untuk visualisasi neraka. Ataukah mencari video yang sudah jadi dalam bentuk animasi yang diformat khusus untuk memvisualisasikan surga dan neraka. Kemudian ada beberapa hal yang meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran itu. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Kemudian yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberi materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih gampang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan siswa, maka bisa membantu konsentrasi belajar siswa dalam kelas, dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak merasa bosan berada dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran, maka siswa menjadi senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Guru bisa menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran itu dimulai. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.